Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su illallah. Bismillah masyaallah ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahbud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وجميع الحاضرين اغفر لنا وجميع الخادمين اغفر لنا وجميع الساكنين اغفر لنا والمسلمين والمسلمات. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil aghyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi waktu, memberi kekuatan, memberi kelapangan waktu, memberi keniatan. Ya, itu semuanya itu kalau nggak ada salah satu darinya kita nggak bisa memberi kesehatan kepada kita dan memberi banyak hal yang kita nggak bisa nyebutin. Ya, banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak bisa nyebutin, nggak paham nyebutin, bahkan nggak tahu nikmat itu apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat-nikmat yang kita nggak tahu. Seperti anatomi tubuh Allah Ta'ala itu menggerakkan tata surya semuanya itu meleset 1 menit hancur semuanya itu. Kata Syekh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kulla yaumin huwa fi syan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu tidak berhenti mengatur fatirus samawati wal ardh. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk manusia khususnya, untuk binatang dan lain sebagainya. Ada rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah, ada kalanya nanti diberhentiin sama Allah Ta'ala kalau sudah apa? Qudhiyal amr, kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, yaitu sa'ah yaitu kiamat. Berhentinya sama Allah Ta'ala, lewatnya macam-macam. Dibenturkan sama Allah Ta'ala, ya kan? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Macam-macam. Bintang-bintang itu ditubruk-tubrukin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibanding manusia, semua makhluknya Allah Ta'ala itu tetap manusia yang diutamakan sama Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya manusia, ya, basyaran, la kal basyar. Dulunya Nuh masih cahaya. Jadi Allah segini baiknya dengan dunia, dengan semesta, dengan kita orang yang beriman, bahkan orang kafir, dengan hewan, semuanya itu li ajli sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai Asy-Syaibani Az-Zabidi Amirul Mu'minin fi hadits Sayyidil Mursalin Sahibul Maulid Ad-Daibai. Sayyidina siapa? Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai yang mengarang apa? Maulid Diba. Asy-Syaibani Az-Zabidi dari Zabid sana, dari Yaman Utara, itu Yaman Utara. Hakata beliau berkata apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ya. Bahwasanya semesta ini isyarat. Ya. Maksudnya Allah Nabi Muhammad SAW. Ada muqtarinan ini bersama berkaitan dengan kalam Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ma khuliqal aflaka. Seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai nabiku, wahai hambaku, aku enggak ciptakan semuanya. Hakata. Jadi rahmat tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata. Rahmat semuanya. Hakata. Bab kasih Allah Subhanahu wa taala. Kata syanun Nabi Muhammad SAW.
segitu tingginya Nabi Muhammad SAW juga ditinggikan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad ditinggikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad rahmat ya, rahmat tertinggi yang Allah turunkan, dan ini ada berkaitan semuanya. Pertama kali Allah Ta'ala meninggikan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kaitannya kan dekat satu rumah. Nah, sebelum itu dirinya Nabi Muhammad, pada diri Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ingin selamat di akhiratnya, siapa yang ingin dapat ridhonya Allah Ta'ala dan selamat di akhirat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jelaskan itu kan ya di hadis qudsi itu dikatakan semua nabi-nabi, rasul-rasul dan semua malaikatul muqarrabin yang terdengar itu di akhirat, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan selamatkan, kecuali Rasulullah SAW. Ana laha ummati 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 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa namanya tadi ya, diri Nabi Muhammad ya yang sangatlah sempurna dari yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa diterangin sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu Nabi Muhammad hakiki itu Allah Ta'ala. Sahabat segitu apa namanya detailnya nggak dapat 100% Nabi Muhammad. Ahlul Bait keluarganya Nabi Muhammad juga nggak bisa. Ada masna ini sana ada ini bikinan Allah Ta'ala wahid, satu ini dari min wahidis samad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman satu top Nabi Muhammad SAW. Takut semuanya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semuanya takut. Dan riwayat banyak sekali itu sahih, di dalam sahih itu tentang syan, keadaan hari kiamat, yaumul hisab, yaum faza'il akbar, hari itu hari hitung-hitungan ya. Jadi kembali ke tadi ya, Nabi Muhammad SAW. Juga keberuntungan orang itu tergantung banyaknya berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kalau itu sedikit berkaitannya dengan Nabi Muhammad, sedikit keberuntungannya. Nabi Muhammad itu keberuntungan dunia dan akhirat, juru selamat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Hakala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, ambil bekal yang banyak. Sungguhnya sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa harus ikutin Nabi Muhammad, kalau enggak takwa. Inna akramakum indallahi atqakum limutaba'ati sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling takwa. Tergantung ittiba Nabi Muhammad SAW, ngikutin Nabi Muhammad, cintanya dengan Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Di sini pentingnya hati kita ini diselimuti tentang pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang zatnya Nabi Muhammad, diri Nabi Muhammad, ya. Tentang af'al yang dikerjakan Nabi Muhammad, yang dianjurkan Nabi Muhammad, yang dilarang Nabi Muhammad SAW, semuanya yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Segitu tingginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya itu orang-orang yang jauh dari Nabi Muhammad, nggak tahu, orang-orang kafir nggak tahu Nabi Muhammad, nggak paham Nabi Muhammad, cuma dengar doa, ya jauh juga dari keberuntungan. Bahkan orang yang beriman pun kalau dia jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia jauh dari keberuntungan. Keberuntungan hakiki adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, la amalna, enggak, bukan amal kita, enggak ya. Kullu yadkhulul jannah bi rahmatillah jalla fi ula. Enggak ada orang masuk surga dengan amal solehnya, enggak ada. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simpelnya Nabi Muhammad, sampelnya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
untuk mendapat rahmat Allah lewat rahmat Allah dulu yang di sini, yang di dunia, Nabi Muhammad SAW. Dan juga di akhirat juga nggak amal, datang itu bukan amal, bukan kita mengecilkan amal, enggak. Ya, sebenarnya amal itu dua ya kan, amal batin dan zahir, ya kan, seperti itu. Batin harus dikuatin. Penguatan batin, pemahaman batin, bagaimana caranya? Lewat Nabi Muhammad SAW. Selawat dengan Nabi Muhammad SAW itu termasuk penguatan batin. Selawat dengan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dikatakan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah 10 kali selawat kepada orang tersebut. Sedangkan selawat Allah sekali, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum, dia Allah Ta'ala bersolawat kepada kamu sekalian, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menjadi cahaya yang terang benderang. Itu di situ selawat pentingnya. Cahaya kebutuhan, cahaya kefanatikan, cahaya dari keluarnya kegelapan kebutuhan menjadi cahaya, yaitu kebutuhan termasuk dhulumat, maksiat, termasuk dhulumat maksiat sendiri macam-macam, dan sifatnya permanen. Kalau Allah Ta'ala yang mengeluarkan, itu tingginya sebabnya Allah Ta'ala menyuruh, mensyariatkan semua syariat yang ada. Allahnya nggak ngerjain kecuali selawat. Kalau Allah sebelum mensyariatkan, ya, lama sebelum mensyariatkan syariat sholat, zakat, dan lain sebagainya, bahkan sebelum menciptakan makhluknya, Allah Ta'ala sudah bersalawat dengan satu Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu. Wa ya khasarah, alangkah ruginya orang yang menjauh dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tasbih ya. Maka fi hadis Rasulullah, walaupun ada ya di Sayyidina Abu Hurairah bikin tasbih ya, pakai tali gitu ya, pakai benang, pakai tali sampai 1000 bahkan pakainya Sayyidina Abu Hurairah. Kalau seandainya nggak dibikin sahabat, nggak dibikin tabi'in, terus bikin kita untuk menghitung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan itu kan hitungan. Di dalam Sahih Muslim, man shalla alayya marrah sallallahu alaiha bi asyra. Enggak Rasulullah bilang siapa yang sholawat kepadaku Allah sholawat banyak, enggak. Ada hitungannya kan, 1, 10. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaiha bi mi'ah. Berarti kan ada hitungannya. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaiha biha alaf, 1000 kali. Wa man shalla alayya alaf haramallah jasadahu finnar. Kalau nggak pakai tasbih, pakai apa? Pakai ini, Bu. Aqua. Wala pakai batu-batu gede. Sallallahu Nabi. Tasbih ada luar biasa ya. Ada luar biasa. Ini identik, pegang aja dapat pahala. Kalau ente niat untuk bersolawat, untuk zikir kepada Allah, untuk bertasbih, bertahmid, pegang tok. Tapi niatnya ente bukan niat memegang doang. Megangnya niatnya nanti kalau ada perlu anak, bebas masukin kantong, waktu perlu ambil. Ada sunnah yang luar biasa, termasuk sunnatan hasanah. Di hadis lain apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu min Nabi Muhammad SAW. Lagi hitungnya apa ini? Menghitung di pabrik Bapak tasbih. Berapa karyawan yang datang? Mau satu Parno, Sutarjo, Suparman. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah 70 marrah. Rasulullah 70 kali. Ya, di riwayat lain 100 kali. Nah, Rasulullah SAW udah diampuni. Kita 1000. Gimana yang mau pakai aqua ini? Kita hitung atau syal? Syal ini mau diapain ini? Tasbih paling paling kreatif. Siapa yang paling kreatif? Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu a'malu ala makanatikum inni amil.
Ya ayyuhalladzina amanu a'malu ala makanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, berkreatiflah kamu dalam beramal. Sesungguhnya aku orang yang paling berkarya, berkreatif, kata Nabi Muhammad SAW. Ini benda begini, ini banyak masukkan orang ke surga ya. Iblis bilang masukkan neraka, syaitan bilang masukkan neraka, ya kan? Dajjal bilang apa? Masukkan ke neraka. Sebab buat menghitung dunia. Dan kalau untuk tasbih, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ini hujjah lana. Sama dengan sorban, sama dengan jubah, sama dengan gamis, sama dengan peci, sama semuanya. Jadi seperti itu kebesaran Nabi Muhammad SAW yang dibesarkan oleh yang maha besar Allah Ta'ala. Apapun pakaian Nabi Muhammad yang paling mulia. Paling disenangi Nabi Muhammad pakaian gamis di dalam Sahih. Rasulullah SAW paling senang gamis, ya gamis. Ini jubah nih. Rasulullah pakai jubah, pakai kapas, yang disenangi Rasulullah yang gamis. Tuh gamis. Kata jubah dipakai sama Rasulullah. Imamah juga begini nih, ya Rasulullah ya. Di Fathul Bari di beberapa penjara hadis ada bilang 6 bulan, Ibn Hajar bilang 6 bulan 6 meter, ada yang bilang 9 meter. Ahyanan Rasulullah pakai kadang hijau imamahnya, kadang hitam, kadang putih Rasulullah SAW. Tapi kalau pakaian Rasulullah lebih sering pakai yang putih, walaupun Rasulullah adanya pakaiannya seadanya. Tapi kan banyak petunjuk dari Rasulullah SAW. Paling afdalnya pakaian untuk kamu adalah al-bayad. Afdalul laun, ahabbul laun ilallah al-bayad. Paling dicintai warna adalah warna putih. Mutaba'atin Nabi. Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu nggak bakalan mati kecuali dia udah mantap bakal masuk surga. Itu maksudnya hatta tara maq'adhu fil jannah, makanuhu fil jannah. Dia mantap aja, santai. Amin. Salah ala Nabi Muhammad SAW. Ibadah malaikat ya. Pertama kali adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk apa ini? Hamba apa ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita mukassirin. Kita apa? Mukassirin banyak kurangnya. Enggak standar aja, enggak di bawah standar aja, enggak. Kadang kita lupa sama sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya begitu tak berhenti kepada kita terus. Rasulullah SAW mencintai kita sehingga di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai aku, ya, min dari malih wa auladih wa abawaih wa nas ajma'in. Tidak sempurna wa nafsih, ya juga ya. Tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai aku lebih daripada anaknya, hartanya, kedua orang tuanya, dirinya sendiri, dan semua umat manusia. Nabi Muhammad yang nyuruh ini, hadis sahih. Disuruh kita senang di atas rata-rata. Bukan senang sama sunnahnya, enggak. Senang sama Nabi Muhammad nanti otomatis senang sama sunnahnya, senang dengan pakaiannya, otomatis senang dulu dengan Nabi Muhammad. Sebab banyak orang yang dibikin gak senang dengan Nabi Muhammad. Ada lagi yang senang sama sahabat, gak senang dengan Nabi Muhammad. Ada lagi yang senang dengan keluarga Nabi Muhammad, gak senang dengan Nabi Muhammad. Kayak Nabi Muhammad cuma buat maskot aja gitu, buat pantas-pantas. La ilaha illallah. Kafir itu ya, mustahziin ya, istihza kepada Nabi Muhammad itu kufur. Kalau kepada wali fasik, kalau kepada Nabi kafir. Hati-hati, ngece karena meledek kan Nabi itu kafir. Seperti itu. Jadi disuruh kita mencintai Nabi Muhammad dan apa-apa yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad menyuruh apa? Kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hadza madharul haq, madharul jannah. Man mata hubbi ali Muhammad mata syahidan. Siapa yang mati dalam keadaan mencintai keturunan
maka matinya syahid. Wa man mata bughdhu ali Muhammad mata kafir. Bughdhul Arab nifaq wa bughdhu ahli baiti kafir, ya Islam. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Sahih Muslim. Seperti itu. Ketinggian keluarga Nabi wa ashabi, keluarga Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad SAW kulluhum udul. Nggak ada sahabat Nabi Muhammad yang nggak benar. Cuman maratib beda. Paling tinggi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu dari ijma'. Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kalau kita meninggikan sahabat ini di atas sahabat ini, seperti Sayyidina Ali di atas Sayyidina Abu Bakar, nggak apa-apa hukumnya, tapi nggak ada adab. Wali-wali Allah Ta'ala, min as-salaf, min at-tabi'in, itu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Al-Ba'ul Khulafa ar-Rasyidin. Kalau sahabat ini lebih mulia dari sahabat ini, jelas Allah Ta'ala aja ngomong di dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun, sudah jelas ya, orang-orang yang pertama. Dari semua yang pertama, sebab mendahului dari orang pertama, minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dari itu sama semua sahabat yang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Terus juga yang sebelum Fathul Makkah masuk Islam dan sesudah masuk Islam juga ada di Al-Qur'an. Dan kata Allah Ta'ala wa kullan wa'adallahu al-husna. Keduanya ini yang orang sahabat masuk Islam sebelum Fathul Makkah, sebelum taklukkannya Makkah, dan sesudah. Wa kullan, kedua-duanya kata Allah Ta'ala wa'adallahu al-husna. Allah menjanjikan kepada mereka semua sahabat Nabi ahlul jannah. Macam-macam dari sahabat. Jadi punya syan sendiri dari sahabat. Kenapa? Kita jangan bayangin sahabat itu keturunan. Kalau sahabat itu nggak maksum, begitu keluarga Nabi juga nggak maksum. Tapi yang Rasulullah anjurkan cinta betul itu keluarga Nabi Muhammad. Walaupun kita disuruh mencintai sahabat, tapi di hadisnya jauh lebih ahlul bait. Kalau sahabat kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali ente menjadi satu pun dari sahabat. Seandainya ente tersesat kata Rasulullah SAW, ya, kita lupa teks hadisnya, maka ente ambil salah satu dan menemukan terendah dari sahabatku, paling rendahnya sahabatku, itu bisa menyampaikan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang dikasih jatah semua Allah Ta'ala melihat Nabi dan beriman kepada Nabi di zaman Nabi. Itu ya. Jadi asas kita, dasar kita ya berbaik sangka, adab, akhlak. Kalau akhlak dengan ulama, akhlak orang-orang, atau orang kafir kita suruh akhlak, apalagi ashabul Rasul ahli bait Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ini, salah satu doang nggak bisa. Harus rata dan tak. Ratanya harus dan tak, jelas. Kalau kita benci sahabat, ngambilnya hadis dari mana? Mau lewat siapa? Ya kan, harus lewat sahabat. Mereka yang mendengar Rasul, melihat Rasul, ikut jihad dengan Rasul. Seperti itu Jadi cinta dengan Nabi Muhammad nanti menimbulkan cabang-cabang cinta dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan ulama-ulama Nabi Muhammad, pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, senang dengan pakaian Nabi Muhammad, senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, senang dengan sholawat Nabi Muhammad SAW, senang jika dibicarakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu senang beneran dengan Nabi Muhammad. Kita bukan ranahnya nyortir, itu bukan kelas kita mensortir ini. Kalau ini senangnya salah, enggak, senang semuanya. Laqad kana lakum, pada diri kamu, bukan amal Nabi, dirinya Nabi Muhammad. Itu contoh. Nah, kalau nggak pakai maulid gimana kita caranya senang? Kan agak bingung gitu. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi itu sebelum membuka Palestina itu pakai maulid gede-gedean itu. Tentunya kan maulidnya beda sama kita. Tapi al-maksud wahid, maksudnya satu.
agar orang semangat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab ini kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad SAW itu pengentasan orang dari neraka ke surga. Amin. Meredam jengkelnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya pun paling banyak di surga, 80 sof umatnya Nabi Muhammad, 40 sof umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. 2/3 pengen umat Nabi Muhammad SAW. Ini khususiyah yang luar biasa. Sampai kata Sayyidina Imam siapa? Abdurrahman bin Ali Amirul Mu'minin fi hadits Sayyidil Mursalin ya. Daibaya Syaibani Az-Zabidi itu pengarang maulid itu ya di Zabid ya, mereka Amirul Mu'minin tahu sejarah Rasulullah. Itu dia bilang nyaris maulid Nabi itu kayak wajib di anak. Ya, kalau nggak maulid Nabi tahunya gimana? Di dalam maulid Nabi isinya hadis Rasul, uswahnya Rasul, contoh-contoh dari Nabi Muhammad. Perjalanan hidup Nabi Muhammad dari mulai lahir, bagaimana kegelapan sebelumnya. Terus mau seneng gak maulid itu gimana? Bingung kan? Ya kita baca sirah Nabi, jangan ngeles dulu. Lah maulid isinya sirah semua. Maulid itu isinya apa? Maulid itu isinya sirah Nabi Muhammad. Dari awal buka aja semua maulid. Udah gini aja maulid aja dulu, kalau gak cocok keluar, gak apa-apa. 5 kali, 6 kali. Syuf nanti dapat asrar maulidin Nabi Muhammad SAW, dibukakan pintu-pintu keberkahan Allah Ta'ala. Ada orang yang ditetapkan sama Allah Ta'ala itu udah, ini gak tak kasih hidayah, haqqa alaihimut dhalalah. Itu mereka yang jauh dari Nabi Muhammad, yang gak mau ngikutin Nabi Muhammad, etok-etok senang dengan Nabi Muhammad. Jadi gak bisa menjalankan sunnah kecuali cinta dengan Nabi Muhammad, kecuali dengan rahmat dulu. Nah, Yahudi itu agamanya beda sama kita, kalah kita, ngikutin sunnahnya kalah. Nggak ada Yahudi tuh, lihat itu ahlul kitab, makanya pakai tangan ditanya, ini kau coba ikut Muhammad. Wallah, semuanya duduk Pak, minum, duduk. Semuanya dia lihat paling pas untuk kesehatan Nabi Muhammad, paling pas untuk strategi Nabi Muhammad. Nah, kalau kita umatnya nggak seneng gimana, sama Yahudi, sunnahnya doang, kalah lagi sama Yahudi, sunnahnya lebih detail dia. Cuman mereka ada yang mengaku dan ada yang nggak mengakui. Nah, ini yang kita bicarakan, yang mengakui. Banyak yang mengakui sehat-sehat itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka orang Yahudi itu mantap, Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi mereka iri. Wadda katsiran min ahli alkitab law yuraddunakum an dinikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu anhum wasfahu hatta ya'ti amrullah. Banyak orang-orang Yahudi itu mantap banget, beriman banget dengan Nabi Muhammad, tapi apa, jadi kafir mereka itu karena iri, hasud. Orang Islam nggak boleh dong begitu, hasud dengan keluarga Nabi Muhammad, hasud dengan ahlul bait Nabi Muhammad, kagak beres, kasihan nama ente. Satu nikmat itu dihasuti, kata Nabi Muhammad, kullu dzi nikmatin mahsud. Apalagi nikmat yang gede. Jadi tenang aja, kita nggak usah hasut sama orang. Kita ini sudah dihasutin sama Yahudi, udah dihasutin sama umat-umat lainnya. Kita ini udah dihasutin, nggak usah hasut. Kita udah banyak dihasutin. Sebab kalau orang yang mendapat nikmat, apalagi nikmat Islam, ya udah siap aja dihasutin. Nikmat yang paling kecil, kullu dzi nikmah, nikmat saghirah mahsud, siap itu diiri. Itu dapatnya nasi putih, itu dapatnya nasi kebuli, udah mesti kesel itu. Kalau pengennya kebuli kan, yang itu nggak pakai daging, yang itu pakai daging, udah dihasut nikmat kecil. Apalagi nikmat Islam, itu petunjuk dari Allah. Ini Islam, ini nggak Islam, seperti itu. Jadi
yanju kulla syai'in bi Muhammadin. Semuanya akan naik, akan selamat dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ahlu baitih, wa ashabih, wa muttabi'ini, wa ulama'ih, wa wurrath. Kalau nggak bisa. Dengan apa semuanya Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, kalau dengan nggak pakai Nabi Muhammad SAW, meremehkan Nabi Muhammad, ucapannya kayak menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW yang nggak pernah akan diturunkan Allah Ta'ala, bahkan diangkat sama Allah Ta'ala, nggak bisa. Jadi kayak Nabi Muhammad sama dengan Rasul-Rasul lain mendapat mukjizat, itu sudah merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasul Nabi, terus sama dengan Nabi-Nabi lain dan Rasul-Rasul lain. Nah, itu sudah merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu orang tahu ilmunya karena hasud, mujrim dia, pendosa, bisa fasik gitu, dosa besar. Padahal kan Nabi Muhammad kan Nabi, Rasul, tapi asyrafuhu beda. Nabi Muhammad adalah pimpinannya, itu di Bukhari, di Muslim, di dalam Al-Quran. Allah itu, ini Quran ini nggak main-main. Jadi orang yang baca itu harus orang-orang pintar yang memahaminya. Nggak satu pun ayat panggil ya Muhammad, bayangin. Padahal turunnya untuk Nabi Muhammad tuh. Nggak ada ya Muhammad. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, dan ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, disebut namanya semua. Ya Zakaria, ya Yahya, semuanya. Begitu Nabi Muhammad apa? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil. Beda ilmu Allah Ta'ala. Ini paling tinggi, paling tak senangi. Di kiamat juga begitu nanti. Yang terlihat di dunia segini tingginya, segini besarnya Nabi Muhammad, segini agungnya Nabi Muhammad SAW, itu nanti di akhirat lebih lagi aslinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad biasa? Kenapa dia menganggapnya Allah? Anak pakai Allah. Kenal dari mana Allah Ta'ala? Ya jangan sampai tersesat dengan begitu. Lah gua kan bela-belain Allah. Atau Allah gak perlu belaan orang yang gak senang dengan Nabi Muhammad. Bang ente, pakai akal dong. Lu jadi Islam dari siapa? Ya kan? Lu tahu sunnah dari siapa? Lu selamat siapa yang nyelamatin ente? Allah. Ya Allah. Lewatnya siapa? Itu pentingnya istighatsah dengan Nabi Muhammad. Tawassul wajib dengan Nabi Muhammad SAW. Masa tawassul dengan dokter? Kita sakit, kita tawasul ke dokter. Kita wajib, ya kan perantara kan, tawasul itu perantara. Kita beriang tuh, tawasulnya kemana? Baca Quran? Enggak, mereka udah senang itu ke mana? Ke dokter. Terus kalau perlu rawat inap terus di masjid gitu kan, enggak di rumah sakit. Berarti perantaranya kan rumah sakit, dokter, terus obat, minum obat enggak? Apa qiraatul Quran? Waktu pas pas sakit atau mau operasi itu baca Quran apa dikasih obat anti rasa sakit? Anti rasa sakit. Enggak dikasih apa-apa sih. Nah, aneh itu. Dicabut anak panah, enggak dikasih bius. Nah, ente dicabut duri aja teriak, masih pakai perantara obat bius, obat tidur dan lain sebagainya. Tawasul dengan dokter, kalau lapar tawasul dengan nasi biasi, pantas otaknya biasi. Tahu ente? Lah ini tawasul dengan akram, mulia di atas yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Ta'ala. Afdal, wajib. Kalau nggak bisa kita nyampe Allah Ta'ala. Nggak bisa nyampe Allah Ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara. Harus ini beriman, bertakwa, nggak ada perantara. Anak tolak kata Allah Ta'ala. Kurang apa Nabi perantaranya malaikat Jibril, perantaranya wahyu, masih bertakut di akhirat. Kullu nabiyyin mursal wal malaikatul muqarrabin illa wa qalu nafsi ya rabbi sallim illa thabit al-wahid sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal ana laha nafsi ummati.
Kok dibilang biasa? Itu brengsek itu orang yang ngomong gitu itu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan otak kita, otak mereka semuanya ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Semoga dimaafin ya, kita memaafkan ya, saling memaafkan ya. Khudil afwa, memaafkan pokoknya. Khudil afwa wa'mur bil urfi, tebar kebaikan. Kebaikan, memaafkan juga lewat Nabi Muhammad. Kalau nggak tahu tata caranya, tebar kebaikan. Ada mutaba'ah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mana tempat itu bikin kebaikan. Bahkan beliau udah wafat 1440 tahun yang lalu, hijrahnya itu sampai sekarang kebaikan Nabi Muhammad semuanya. Semua pahala transit dulu di Madinah. Wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Paling inti dari orang yang keras kepala. Barometernya gampang. Kalau orang keras kepala mah enggak seneng enggak sama Nabi Muhammad, seneng enggak dengan sholawat Nabi Muhammad, seneng enggak dengan akhlak Nabi Muhammad, seneng enggak menceritakan Nabi Muhammad, seneng enggak dengan maulid Nabi Muhammad, seneng enggak dengan zikir Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Jangan ini. Kalau dia senang ini, berarti Allah lembutkan hatinya. Allah lembutkanlah hati kami, ya Allah, ya Allah lembutkanlah ya hati kami sehingga bisa mencintaimu ya Allah, mencintai kekasihmu ya Allah, mencintai wali-walimu Allah, mencintai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan wa ma'nan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.